Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang hukum kedua termodinamika. Lalu anggota kelompok 6 terdiri dari Muhammad Rifki Sauki, Muhammad Wilan Firdaus, Putri Susanti, dan Syifa Nur Azkia. Kemudian inilah submateri yang akan kita bahas di dalam video kali ini. Masuk ke materi yang pertama, yaitu konversi kerja menjadi kalor dan sebaliknya. Bunyi hukum dua termodinamika ialah kalor secara alami akan mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah dan tidak akan sebaliknya atau reversibel. Dalam artian, kalor tidak akan mengalir secara spontan dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. Jadi intinya ialah aliran kalor itu memiliki arah, yang arahnya itu dari suhu tinggi menuju ke suhu rendah dan tidak akan sebaliknya. Kemudian untuk mempelajari proses kebalikannya, yaitu konversi kalor menjadi kerja, kita harus memiliki suatu proses atau sederetan proses yang dapat mengakibatkan konversi semacam itu berlangsung terus-menerus tanpa menimbulkan perubahan akhir pada keadaan sistem manapun. Efisiensi thermal mesin itu dalam artian mesin kalor yaitu eta sama dengan jumlah atau banyaknya usaha yang ada dalam mesin tersebut per kalor yang masuk pada mesin tersebut. Jadi eta sama dengan W per QH. QH itu merupakan kalor yang diserap oleh sistem. Jadi ditulisnya ialah QH. Kemudian dengan menerapkan hukum pertama untuk satu daur lengkap dan dengan mengingat bahwa tidak ada perubahan neto dari energi internal, kita peroleh bahwa kalor yang diserap dikurangi kalor yang dibuang sama dengan usaha. Sehingga eta atau efisiensi thermal sama dengan kalor yang diserap dikurangi kalor yang dibuang per kalor yang diserap. Atau eta sama dengan 1 min kalor yang dibuang per kalor yang diserap. Maka dari itu bahwa eta menjadi sama dengan 1 efisiensi 100% bila kalor yang dibuang sama dengan 0. Dengan perkataan lain, jika kita dapat membangun suatu mesin yang bekerja dalam daur sehingga tidak ada kalor yang keluar dari sistem, maka akan terjadi konversi 100% dari kalor yang diserap menjadi kerja. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mesin Stirling. Mesin Stirling ini diperkenalkan oleh seorang pendeta Skotlandia yang bernama Robert Stirling. Lalu mesin ini dapat mengkonversikan sebagian energi yang terbebaskan ketika pembakaran menjadi suatu kerja. Mesin Stirling adalah mesin pembakaran eksternal yang menggunakan udara atau gas sebagai fluida kerjanya dan bekerja berdasarkan prinsip peredaran termodinamika. Kemudian mesin Stirling ini dikembangkan oleh insinyur yang bekerja pada perusahaan Philips di Belanda dan perusahaan Ford Motor untuk dipakai dalam mobil. Mesin Stirling memiliki pembuangan rendah dan efisiensi mesin tinggi untuk beban yang berbeda-beda, tetapi ongkos pembuatannya tinggi. Dan dalam mesin Stirling ini memiliki 2 piston, yaitu piston pemuai yang berada di sebelah kiri dan piston pemapat yang berada di sebelah kanan, yang dihubungkan pada poros yang sama. Ketika poros itu berputar, piston bergerak dengan fase yang berbeda dengan pertolongan penghubung yang sesuai. Ruang antara kedua piston itu diisi dengan gas dan bagian kiri ruang dijaga supaya tetap bersentuhan dengan tandon panas, sedangkan bagian kanannya bersentuhan dengan tandon dingin. Siklus atau daur mesin Stirling ini terdiri atas 4 proses seperti yang digambarkan dalam 4 gambar ini. Bisa dilihat untuk gambar yang ada tulisan 1-2, ketika piston kiri tetap pada bagian atas, piston kanan sedang bergerak setengah jalan ke atas, memanfaatkan gas dingin yang bersentuhan dengan tandon dingin sehingga kalor sebesar QC keluar. Proses ini mendekati proses pemanfaatan isoterm hampiran dan digambarkan sebagai proses isoterm sempurna pada temperatur 0 derajat. Kemudian gambar yang bertuliskan 2 ke 3
atau proses dari 2 ke 3, yaitu piston kiri bergerak ke bawah dan piston kanan ke atas, sehingga tidak terdapat perubahan volume, tetapi gas dipaksa melewati regenerator dari sisi dingin ke sisi panas dan memasuki bagian kiri yang bertemperatur lebih tinggi. Melaksanakan hal ini, regenerator harus memberikan kalor QR pada gas. Kemudian, pada gambar yang bertuliskan dari 3 ke 4, piston kanan tetap stasioner ketika piston kiri bergerak ke bawah dan bersentuhan dengan tandan panas, sehingga menyebabkan gas mengalami proses pemuaian isoterm hampiran, dan ketika itu kalor QH diserap pada temperatur. Kemudian pada gambar yang keempat atau dari 4 ke 1, kedua piston bergerak dalam arah yang berlawanan sehingga memaksa gas melewati regenerator dari sisi panas ke sisi dingin dan memberikan kalori yang hampir sama jumlahnya dengan QR ke generator yang diserap dalam proses 2 ke 3. Proses ini berlangsung pada volume yang dapat dikatakan tetap. Kemudian untuk gambar yang ini perlu ditekankan bahwa pada gambar ini bersandar pada anggapan bahwa gas yang pertama, gas itu gas ideal. Kedua, tidak ada kebocoran gas. Yang ketiga, tidak ada kalori yang keluar atau masuk melalui dinding silinder. Yang keempat, tidak ada kalori yang dihantarkan melalui regenerator. Dan yang terakhir, tidak ada gesekan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Sauki. Di sini akan menjelaskan tentang steam engine dan Stirling engine. Oke, steam engine atau yang biasa disebut dengan mesin uap ini pertama kali digunakan untuk memompa air di daerah sekitar pertambangan. Lalu pada tahun 1712, Thomas Newcomb itu menginvestasikan atau menemukan penemuan dari mesin uap ini, dan penemuan tersebut menimbulkan dampak yang sangat besar pada revolusi industri di Inggris. Kemudian pada tahun 1859, William Rankine yang pertama kali menerapkan termodinamika dalam siklus dalam mesin uap, di mana mesin uap ini memiliki siklus yang reversible atau yang bisa dibilang dengan dapat terulang kembali, bisa dapat dikembalikan hingga menjadi siklus yang dinamakan siklus Rankine. Nah, siklus Rankine itu seperti yang digambarkan pada gambar 6.3 ini, siklus Rankine sederhana. Di siklus Rankine sederhana ini terdapat beberapa komponen, antara lain itu seperti kondensor, pompa air, boiler, dan silinder piston. Nah, untuk siklus Rankine yang ditampilkan pada gambar ini, sebenarnya ini model siklus yang lama, ya, di mana mesin uap ini hanya mengubah energi panas atau kalor menjadi energi mekanik atau gerak. Nah, di zaman sekarang ini mesin ini sebenarnya sudah mengalami pengembangan, di mana tidak lagi menggunakan piston melainkan menggunakan turbin. Lalu dari turbin tersebut disambungkan kepada generator. Nah, dari generator pun dapat dihasilkan atau diubah dari energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, dari energi listrik itulah yang digunakan sebagai energi sehari-hari untuk menjalankan aktivitas kehidupan manusia. Oke. Nah, awal mula dari siklus Rankine ini sebenarnya dimulai dari sumber atau penampungan air. Namun dari gambar di sini tidak disertakan dari mana sumber air itu berasal. Oleh karenanya, berdasarkan gambar ini, siklus Rankine dimulai dari kondensor dan bertitik akhir di kondensor juga. Karena namanya siklus itu titik awal dan titik akhir akan selalu sama.
keempatnya. Nah, baik, untuk cara kerja dari siklus Rankine sendiri itu awal mula air yang ada di kondenser itu dipompa hingga memasuki ruang boiler. Nah, di boiler ini air itu dipanaskan hingga mengalami superheated atau sangat amat panas. Kemudian air pun menguap pada tekanan yang sama. Nah, pada boiler ini pembakaran yang dihasilkan dapat dihasilkan dari pembakaran batu bara atau pembakaran minyak bumi atau bahkan dari sinar matahari, energi matahari. Nah, selanjutnya uap air yang telah menguap ini akan dipanaskan hingga melebihi titik didih normal pada tekanan yang sama. Nah, kemudian uap tersebut dibiarkan mengalir ke arah piston atau turbin, silinder, kemudian mendekati proses adiabatik, di mana uap mendekati proses adiabatik, di mana uap mengalami proses adiabatik untuk mendorong piston atau turbin secara berskala. Nah, secara kontinuitas ini maka berlangsung proses tersebut hingga temperatur dan tekanan uap itu menurun sampai pada titik di mana tekanan dan temperatur itu sama seperti tekanan dan temperatur yang ada di kondenser. Di kondenser ini pula karena tekanan dan temperatur menurun, maka uap yang tadinya sangat amat panas kembali menjadi air. Sama seperti di awal, kembali menjadi air sama seperti air di awal dengan tekanan dan temperatur yang sama. Dan dengan begitulah siklus Rankine ini berakhir. Baik, selanjutnya kita akan membahas grafik perubahan tekanan dan volume yang terjadi pada siklus Rankine. Nah, di sini di grafik ini ditunjukkan ada terjadi 4 proses perubahan. Nah, proses perubahan pertama ditunjukkan pada titik 1 dan 2. Pada titik 1 dan 2, perubahan ini terjadi di pompa air, di mana di dalam pompa air itu terjadi kompresi secara adiabatik yang memicu kenaikan tekanan pada fluida kerja, seperti yang terjadi pada grafik di bawah ini, di mana proses di titik 1 sampai ke titik 2 itu mengalami kenaikan tekanan. Nah, untuk proses yang kedua, yakni pada titik 2 dan 3, terjadi peristiwa ini bekerja secara isotermal, di mana terjadi kenaikan temperatur dan volume dengan tekanan yang tetap. Nah, di sini fluida kerja itu mengalami perubahan wujud yang awalnya dari cair atau berbentuk cairan berubah menjadi cairan campuran hingga menjadi superheated steam atau uap lanjutan. Nah, kemudian di proses yang ketiga itu terjadi pada titik ketiga dan 4. Pada proses ketiga dan keempat ini masih terjadi di dalam komponen boiler, di mana uap air itu yang sudah menjadi superheated steam secara isobar menjadi uap yang sangat panas pada temperatur theta H. Nah, pemuaian air yang sangat panas ini secara adiabat atau mengalami ekspansi secara adiabatik yang mengubah dari superheated steam menjadi uap basah. Nah, kemudian yang terakhir pada proses keempat ini terjadi pada titik 4 hingga menjadi titik 1, di mana proses ini terjadi pada turbin atau piston
Nah, di peristiwa kali ini, uap yang sangat panas atau superheated steam ini dihubungkan dengan turbin atau piston sehingga mengubah energi panas atau kalor ini kemudian menghasilkan energi mekanik atau gerak. Nah, kemudian dari turbin atau piston dan atau piston kemudian dihubungkan dengan generator yang akan menghasilkan energi listrik. Nah, karena terjadinya secara berlangsung proses ini yang terjadi di dalam turbin, maka air yang awalnya superheated steam atau uap basah ini akan mengalami penurunan volume dan temperatur hingga ke titik di mana volume dan temperatur ini sama seperti volume dan temperatur yang ada pada kondenser. Nah, uap basah yang awalnya uap basah ini kemudian berubah menjadi kembali menjadi air setelah mengalami penurunan volume dan temperatur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Putri Susanti. Di sini saya akan menjelaskan pernyataan Kelvin Fleck mengenai hukum kedua termodinamika. Nah, di sini terdapat dua pernyataan. Yang pertama yaitu menurut Kelvin. Menurut Kelvin, pernyataan mengenai hukum kedua termodinamika yaitu dengan memakai bahan mati tidaklah mungkin kita membuat pengaruh mekanis dari bagian manapun, dari bahan apapun, dengan mendinginkannya di bawah temperatur terdingin dari benda yang mengelilinginya. Kemudian yang kedua yaitu menurut Fleck. Nah, pernyataan menurut Fleck mengenai hukum kedua termodinamika ini yaitu kita tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam daur lengkap yang tidak dapat menghasilkan sesuatu selain mengangkut benda dan juga mendinginkan suatu tandon kalor. Nah, dari kedua pernyataan tersebut, yaitu dari pernyataan Kelvin dan pernyataan Fleck, dapat digabungkan bahwa tidak ada proses yang bisa berlangsung yang hasilnya tidak lain hanyalah penyerapan kalor dari suatu tandon dan mengkonversikan kalor ini menjadi kerja. Nah, selanjutnya yaitu terdapat salah satu pokok termodinamika berdasarkan pada kerjanya adalah mesin kalor. Jika direduksi ke unsur yang sederhana, ciri penting dari daur mesin kalor yaitu yang pertama terdapat suatu proses yang berlangsung sehingga terjadi penyerapan kalor dari tandon eksternal yang bertemperatur tinggi disebut tandon panas. Yang kedua yaitu terdapat suatu proses sederetan proses yang selama prosesnya itu berlangsung kalor tersebut dibuang ke tandon eksternal yang bertemperatur lebih rendah disebut tandon dingin. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, terdapat suatu proses yang selama proses itu berlangsung kerjanya itu dikirimkan ke sekelilingnya. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan pesawat pendingin. Dikemukakan oleh Lord Kelvin pada tahun 1852 yang merancang suatu pesawat. Namun pesawat itu tidak pernah jadi dibuat dan Holden 75 tahun kemudian tetap menggunakan dasar itu. Lalu dia melakukan percobaannya dengan memanaskan rumahnya yang ada di Skotlandia dengan mendinginkan udara di luarnya dibantu dengan air ledeng. Banyak pesawat yang dikenal sebagai pompa kalor yang muncul di pasaran. Pompa ini dipakai untuk menghangatkan rumah dalam musim dingin, yaitu dengan mendinginkan tanah, udara luar, atau air ledeng. Kemudian, kerja pesawat pendingin dapat dilambangkan dengan diagram skematik yang dapat dibandingkan dengan diagram mesin yang bersesuaian. Nah, pada mesin kalor,
yaitu mesin kalor adalah gawai yang menggunakan sistem yang menjalani daur dalam arah sedemikian rupa, sehingga kalor diserap ketika temperaturnya tinggi. Jumlah kalor yang lebih sedikit dibuang pada temperatur yang lebih rendah, dan jumlah kerja neto dilakukan pada lingkungannya. Gawai yang melaksanakan daur yang dilangsungkan dengan berlawanan arah pada mesin disebut zat pendingin. Nah, daur Stirling dapat dibalik dan menghasilkan jenis pesawat pendingin yang paling berguna. Cara kerja pesawat pendingin Stirling yang ideal yaitu terdapat 4 cara. Yang pertama yaitu ketika piston kanan tetap diam, piston kiri bergerak ke atas memanfaatkan gas secara isoterm pada temperatur dan membangun kalor ke tandon panas. Kemudian cara yang kedua yaitu piston bergeser bersama-sama memaksa gas melewati regenerator sehingga memberikan kalor pada regenerator dan keluar sebagai gas dingin dalam ruang kanan. Hal ini berlangsung pada volume tetap. Kemudian cara yang ketiga yaitu pada waktu piston kiri tetap stasioner, piston kanan bergerak ke bawah sehingga menimbulkan pemuaian isoterm pada temperatur yang rendah, yang selama proses ini kalor diserap oleh gas dari tandon dingin. Dan yang terakhir yaitu cara keempat, yaitu kedua piston bergerak dan memaksa gas bervolume tetap bergerak dari sisi dingin ke yang panas melalui regenerator. Dengan cara demikian, mengambil jumlah kalor yang hampir sama dengan diberikan ke regenerator dalam proses kedua dan menuju proses 3. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetaraan perumusan Kelvin Planck dan Clausius. Perumusan Kelvin Planck dapat dinyatakan sebagai berikut. Tidaklah mungkin membuat mesin kalor yang bekerja bersiklus semata-mata hanya menyerap kalor dari reservoir suhu tinggi dan mengubah seluruhnya menjadi usaha, tanpa mengeluarkan sebagian dari kalor itu ke lingkungannya dalam bentuk kalor. Dan menurut Clausius yaitu tidaklah mungkin dibuat mesin pendingin yang bekerja bersiklus dapat memindahkan kalor dari benda bersuhu rendah ke yang bersuhu lebih tinggi tanpa memerlukan usaha luar. Kesetaraan perumusan Kelvin Planck dan Clausius. Perumusan Kelvin Planck dengan perumusan Clausius artinya setara, atau perumusan Kelvin Planck setara dengan perumusan Clausius. Artinya bila perumusan Clausius benar, maka perumusan Kelvin Planck pun benar. Begitu pula sebaliknya, bila perumusan Clausius salah atau tidak benar, maka perumusan Kelvin Planck juga tidak benar. Ditentukan dengan lambang berikut. K sama dengan pernyataan Kelvin Planck benar, min K pernyataan Kelvin Planck salah. C pernyataan Clausius benar, min C pernyataan Clausius salah. Dua pernyataan disebut setara jika kebenaran pernyataan pertama mengakibatkan kebenaran pernyataan kedua, dan kebenaran pernyataan kedua mengakibatkan kebenaran pernyataan yang pertama. Dengan memakai lambang tersebut untuk menyatakan mengakibatkan, dan lambang garis 3 untuk menyatakan kesetaraan, maka menurut ketentuan yang kita dapatkan sebagai berikut. Kesimpulan yang dapat kelompok kami simpulkan adalah hukum 2 termodinamika ialah kalor secara alami akan mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, tidak akan sebaliknya atau reversibel. Dalam artian, kalor tidak akan mengalir secara spontan dari suhu rendah ke suhu tinggi. Lalu mesin Stirling adalah mesin pembakaran eksternal yang menggunakan udara atau gas sebagai fluida kerjanya dan bekerja berdasarkan prinsip peredaran termodinamika. Selanjutnya, mesin uap adalah mesin yang menggunakan energi panas dalam uap air
dan mengubahnya menjadi energi mekanis. Mesin uap memberikan mesin pembakaran eksternal dengan cairan yang terpisah dari hasil pembakaran. Dan perumusan Kelvin Planck setara dengan perumusan Clausius. Artinya bila perumusan Clausius benar, maka perumusan Kelvin Planck pun benar. Begitu juga sebaliknya, apabila perumusan Clausius salah atau tidak benar, maka perumusan Kelvin Planck pun tidak benar.